Jadi Tapi kan tuh semua butuh dana ya kan? iya, bangun-bangun tiba-tiba butuh dana ya Wak. Kayak apa ini gitu, baru mulai banget nih udah butuh dana. Aku yang minimalis aja lah, yang apa adanya aja. Yang apa adanya. BTW kita lagi bahas tentang tadi filler dan lain-lain ya. Kayak butuh nggak sih kita filler wajah gitu, kayak apa dagu, apa Pokoknya bibir, dengan mempercantik. inilah ya, sesuai sama selera masing-masing. hidungnya Menurut- dimancungin. Menurut netizen gimana? Butuh nggak kita filler gitu? Kayak apa yang kurang dari kita nih kira-kira untuk kita isi ya gitu. Atau kita cukup dengan filter aja Filter. supaya Kalau hidup aku ini sih bisa lebih hemat. Bener, ya kalau aku kan? setuju sih. Semenjak ada filter ini kita kayak nggak butuh perawatan apapun. Tapi syaratnya satu, jangan ketemu langsung Jadi ya. langsung itu kayaknya orang nggak bakal kenal sih kalau ketemu. Iya, kalau ketemu langsung kayak bukan nih, kayaknya Bukan bukan sih dia kayaknya. nih orangnya gitu Cuma ya. kayak orang kayak berpaling gitu sih sesaat aja. Kayak Iya. pernah lihat, mungkin agak-agak mirip gitu, Iya, tapi iya, bukan iya. gitu ya. Bener nggak ya? Enggak lah, yang selama ini di sosmed kan mulus banget, banget, gitu. licin banget, Terus kan pipinya Humaira kemerah-merahan gitu kan. Terus bibirnya juga oke banget gitu, lipstiknya selalu on. Ini kok enggak nih, abu-abuan ini kok abu-abu gitu. Minyak lagi. Aduh. Shade cushionnya nggak sama nih sama warna kulit. Kayaknya bukan gitu kan. Warna abu-abu kayak jilbab aku dong ya. Enggak, tapi kan memang kadang-kadang kita berpikir ya kayak hal yang seperti itu tuh kita butuh atau kita ingin, atau memang ada ketersediaan dana lebih untuk kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan itu gitu. Dan itu kan pilihan kita ya, kita mau hidup yang seperti apa. Misalnya kita mau hidup yang hedon atau hemat, atau dalam dewasa kini bahasanya adalah frugal living. Frugal living. Ya. Iya. Tapi memang masih jadi perdebatan ya, pro Iya, kontra saat ini. Frugal living itu antara hemat dengan pelit nggak sih? Ah ya, Gitu benar kan? benar. Karena kan memang hemat sama pelit ini setipis tisu di Iya, belah tujuh tolong ya. belah tujuh. Iya, tisu di belah tujuh sama kayak kesabaran saya ya kan. Jadi karena perbedaannya kayak setipis itu sehingga orang jadi judul aja tuh frugal living, padahal dia emang orangnya pelit. Iya, Tapi gitu. mungkin ini ya persepsi yang berbeda kali ya. Karena mungkin nggak semua orang memahami gimana sih sebenarnya frugal living itu ya, hidup hemat itu seperti apa? Apakah Iya. harus pelit gitu kan? Apakah harus memang apapun itu nggak boleh berlebih sedikit pun gitu kan? Iya. Itu kan cara pandang masing-masing. Cara pandang beda-beda. Iya. Orang yang sebenarnya juga masih bingung antara frugal living sama minimalism itu bedanya apa gitu. Iya, iya, iya. benar. Tapi kan sebenarnya kayak ada perbedaan ya yang disebut frugal dengan pelit. Nah, jadi tuh kalau frugal biasanya kan memang dia memprioritaskan kebutuhan. Tapi kalau pelit dia memang nggak mau ngeluarin Dia nggak uang mau pelit. sepeser pun bahkan untuk Walaupun itu kebutuhannya. kebutuhan, Nah, benar. mungkin gitu ya. Terus misalnya kalau frugal itu dia investasi jangka panjang. Tapi kalau pelit itu bisa dibilang dia nggak peduli kualitas, yang penting murah. Jadi Iya. walaupun nggak akan panjang masa pakainya, dia beli dulu yang penting murah. Nah gitu. Sedangkan kita kan kadang walaupun harganya agak pricey, tapi ini kayaknya bisa dipakai jangka panjang sehingga bisa lebih hemat. Nah gitu. Oh, berarti itu kalau frugal ya? Iya Oke, frugal. berarti kalau minimalism itu kan hanya meminimalisir barang yang digunakan aja. Iya, ya? Kalau bisa frugal jadi. itu hanya memilah-milah Hmm. mana yang perlu, mana yang tidak. Iya, gitu. tapi kan minimalism itu sendiri mungkin masih satu tingkat di atas pelit, ya nggak sih? Maksudnya masih lebih baik daripada Iya, itu tadi minimalism. tergantung persepsinya Persepsi, juga. iya, Meminimalisir itu untuk tujuannya apa? Apa memang nggak mau rugi atau memang itu harus diminimalkan kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. frugal living ini kan sebenarnya untuk ini sih urusan finansial supaya tetap bisa stabil. Iya, gitu kan. benar, setuju Kalau sih. kita kaitkan dengan kondisi ekonomi kita sekarang kan kayaknya kita dituntut untuk bisa Perlu itu ya. gitu, Iya. perlu gitu ya. Tapi kan kalau orang-orang sekarang juga masih banyak juga yang kita lihat kayak gaya hidupnya konsumtif. Tapi sebenarnya ada survei, aku kayak pernah baca satu survei di mana ternyata katanya banyak orang yang lebih stres karena gaya hidup konsumtifnya itu sendiri ketimbang karena penghasilannya yang kecil. Jadi bukan karena dia stres itu bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena gaya hidupnya tidak hidupnya. sesuai dengan penghasilannya. Oke. Jadi banyak sebenarnya orang yang stres karena gaya hidup tadi. Kalau seandainya dengan penghasilan yang bisa dibilang kecil, dia menerapkan frugal living atau juga hemat, mungkin nggak akan
disamperin sama Stres stres, itu, gitu, iya, bener-bener sih. gitu. Tapi Tapi karena kan, ini juga ya budaya flexing yang ada, terus FOMO juga. iya, Jadi iya. mengejar gaya hidup yang sebenarnya nggak fit in sama konsep Yes. kita. Iya, Yes, benar benar. banget. Apalagi kan memang sekarang itu semuanya serba ada gitu kan. Kayaknya apapun itu kita pengen punya gitu. Betul, Tapi betul. kita itu tadi Iya. lebih besar pasak daripada tiang lah Iya, ya, kalau benar, kata-kata benar. mutiaranya gitu kan. Jadi kayaknya orang aduh stresnya gimana caranya Iya. mendapatkan itu, padahal kemampuannya nggak di situ. nggak di Padahal situ. kan kalau memang mau menerapkan frugal living tuh kayaknya lebih aman dari semua sisi ya. Karena kalau misalnya definisi sederhananya aja deh, frugal living itu kan sebenarnya gaya hidup hemat yang sadar dan terencana seperti Iya, yang Ida bilang benar, tadi benar. gitu. Jadi bukan pelit apalagi kikir ya guys. Bukan ya guys, kayak gitu. Jadi memang dia sadar dan terencana. Jadi dia tahu banget nih apa yang harus dia beli, apa yang harus dia konsumsi, apa itu, nggak yang mumpung ada nih, besok belum tentu ada nih, beli aja dulu. Kan ada kan betul. kalau kita yang tipenya kayak gitu. Financial planningnya memang udah benar-benar dibuat bagus gitu untuk biasanya itu kan diterapkan antara orang yang udah punya kehidupan, yaitu tadi udah punya pekerjaan atau udah punya keluarga gitu. Pasti mereka itu adalah orang yang punya tujuan, Iya, goalnya iya. itu apa gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan finansial yang mereka dapatkan, Iya. pendapatan tetapnya berapa gitu. Jadi untuk dapat goalnya itu kita butuh waktu berapa. Makanya tuh akhirnya ada yang namanya penghematan gitu kan, karena mau mencapai goalnya gitu. Bukan ya itu tadi pokoknya tapi bukan berarti goalnya yang memang mau punya harta banyak, karena memang tadi mau dipelit-pelitin semuanya, bukan Iya, itu iya, bukan gitu. itu. Oh berarti ini adalah seni untuk menentukan semana cukup untuk kita. Ah, Iya. betul. Seni menentukan prioritas berarti, ya kan? Terus juga mungkin kalau kita bilang frugal living ini sebenarnya udah ada dari dulu, tapi itu biasanya yang menerapkan itu adalah anak kos. Iya. Oh Iya nggak? iya, Contoh betul. sederhananya ya, anak juga kos ini lebih memilih kan kayak perbedaan antara masak sendiri atau beli makan di luar. Ya, betul. Iya kan, betul, anak betul. kos ini pasti kan untuk supaya hitung-hitungannya nyampe nih sebulan gitu kan, pasti dia akan memilih masak sendiri, Iya. segimana caranya untuk bisa berhemat. Nah sebenarnya mereka anak-anak kos ini dari dulu tuh udah menerapkan yang namanya frugal living, cuma namanya belum sekeren sekarang Dulu aja masih gitu ini ya. aja hemat pangkal kaya. Hemat gitu. pangkal kaya, benar, Iya, hemat pangkal kaya, iya Dan kalau iya. anak kos itu kan udah tahu bener gitu ya pengeluaran rutinnya itu kayak apa, karena kan dikasih tetap tuh sama orang tua kan, misalnya Iya. satu bulan berapa 2 Iya, juta, iya. 2 juta itu dia harus hidup 30 hari Iya, kan, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. dia bener-bener mikir gitu, ini pemanfaatannya gimana, Kemana, gitu. iya, benar. Ya Berarti kan? memang frugal living itu ini ya sangat positif dong seharusnya. Seharusnya, kan? iya, seharusnya. Nggak yang kayak stigma orang frugal living itu sebenarnya bahasa lain dari pelit. Nah balik gitu. lagi seperti yang Ida bilang tadi kan, itu kayak tergantung persepsi persepsi masing-masing masing-masing. gitu ya. Dengan orang yang mungkin saat ini belum menerapkan frugal living, melihat orang-orang yang sudah menerapkan itu kayak pelit Iya, gitu. iya, benar-benar. Untuk sendiri aja perhitungan gitu ya Iya, biasanya. betul. Tapi kan nggak sesimpel pelit dan perhitungan itu sendiri sebenarnya frugal living ini gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya kalau menurut aku juga bagian dari kayak empati ke orang lain juga, Iya. terus edukasi. Empati kenapa? Karena misalnya nih kita tuh nggak pamer-pamer flexing Iya, kayak iya, iya. Syafer bilang tadi. Terus kita nggak berlebihan, misalnya punya baju bentar-bentar beli baju, bentar-bentar beli sepatu gitu. Kalau dilihat oleh orang banyak kan itu kayak Terlalu apa? konsumtif Bukan, ya. orang juga punya keinginan gara-gara iya, kita flexing karena dengan kita mereka iya, gitu itu nggak kan. empati. Kan artinya kita punya empati dong. Kita nggak mau begitu terlihat belak-belakan untuk bisa Iya, punya hedon lah segala ya, hal, nggak mau hedon terlihat itu, hedon. gitu. Jadi kan bukan kita yang memotivasi mereka untuk boros Iya. gitu kan. Itu Jadi kan bagian dari karena kan memang empatinya. hedon itu nular. Iya, ya kan, kita ngelihat orang hedon. lihat orang kan, Iya, kepengen itu ya iya. gara-gara lihat orang. Bahkan kalau kita ada di circle yang asik belanja terus, Iya, kita kayak akan kayak gitu juga. betul, Jadi betul, memang betul. itu sebenarnya nular. That's why kita harus milih banget circle kita seperti apa, siapa yang kita lihat dan siapa yang kita jadiin contoh Betul, gitu. betul banget. Kayak Nah. kita nih bertiga lagi ngobrol-ngobrol kan pasti, oh dia punya ini. Iya, oh lucu iya. juga ya dari sharing-sharingnya Iya, kita jadi benar. ada rasa keinginan gitu kan. Itu yang mungkin kalau kita memang orang bagian dari frugal living dan kemudian menebarkan yang positifnya, kan positif juga untuk orang lain gitu Benar. kan maksudnya. Walaupun tadi kita udah sempat mau berusaha untuk bisa filler gitu ya, iya. tapi karena bertiga dari kita nggak ada, jadi kita nggak termotivasi guys. Si hidung gitu. udah sedikit mancung ya. Iya, jadi nggak ada Mungkin motivasi juga itu. nggak perlu ditipisin atau Tapi kalau dikenalin. salah satu dari kita ada aja ya, mungkin kita kayak mulai berpikir ya, Iya, betul. apakah frugal
living ini tidak perlu gitu ya. Enggak. Godaan itu selalu iya, ada. selalu Gimana ada. pun. Tapi balik lagi frugal living ini sebenarnya sekarang udah jadi gaya hidup. Iya, Kan? benar, Gaya udah hidup jadi lifestyle yang dipilih oleh sebagian orang gitu untuk bisa mengontrol segala hal. Iya. Tapi kadang ada nggak sih suami istri yang mungkin nggak satu visi mengenai frugal living, mungkin suaminya terlalu boros. Ada banget. Pasti ada. Dan Pasti itu ada, biasa pasti ada. terjadi. Biasa terjadi Iya, berarti ya. salah satunya ada yang boros tuh. Ya. Bagaimana menyatukan visi misi? Iya, karena ini? ada yang jadi gas, ada yang jadi rem. Iya. Ya itu Oh, aja, benar, istilah ya. iya benar. Dan biasanya kan itu terjadi kenapa? Karena kita tuh dulu biasanya menikah itu pasti belum ada deal-dealan di awal, Iya. belum ada gambaran nanti kita akan menjalani rumah tangga yang seperti ini, Iya. Kita punya keuangan uang yang seperti digunakan ini. benar. Iya, dulu kan Betul, belum betul. ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Karena dulu tuh kayak tabu banget membahas itu ke calon pasangan, Istri, calon pasangan. calon pasangan Betul, gitu. betul. Kalau sekarang kan udah mungkin ya gitu ya, karena perkembangan teknologi, terus juga semakin banyak informasi yang bisa kita serap dimanapun, kayak udah tahu nih, oh kayaknya akan lebih baik kalau kita omongin di awal, sehingga mau frugal living atau hedon itu udah bisa dibicarakan di awal kayaknya Betul. gitu. Jadi udah ada pandangan ke depan. Nanti kita kalau Pandangannya. kita udah bareng itu kita mampunya kayak mana hidupnya gitu kan. Itu kayak udah memang harus diungkapkan sih. Iya, kayaknya iya. zaman sekarang Karena ya. ngaruh banget sih untuk kita mau jalan kemana, istilahnya itu tujuannya nih, kita nih mau belok kiri apa belok Iya kanan. benar-benar. Iya kan? Enggak, tengah-tengah aja ya, nggak bisa dong. Bagi dua nggak bisa dong ya gitu. Jadi harus tapi pilih. ini sih benar juga, apa kalau kita udah saling ngobrol gitu ya, seperti apa nanti kehidupan ke depan, kan kayaknya ini mengurangin. Kalau kita nggak tahu nih salah satunya gitu ya, biasanya kan kalau di kehidupan rumah tangga kan laki-laki nih yang akan memberikan nafkah keuangan di dia gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata jujur tuh, asik. kan kadang-kadang gitu ya, Iya. uang si laki-laki ini nggak semuanya kan dikasih ke Betul, perempuan betul. untuk Iya. dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi tuh jadi ini juga, jadi trigger sendiri ketika kita mau menerapkan hidup hemat. Si istri ini udah luar biasa nih ngatur Iya, keuangan, betul. tapi ternyata suami dia punya Iya. tabungan menggunung gitu. Iya, Ini iya, bahaya iya. juga Iya, iya, kan bahaya gitu. juga. Jadi komunikasi untuk membangun sama-sama untuk bisa frugal living ya harus sama-sama Iya, dengan kata iya. jujur itu tadi. Jangan Keuangan sendiri kita banget secara ya itu. frugal livingnya ya. Iya. Kayak nahan banget semua sendiri, nggak tahu yang satu Biasa sedang itu kalau menimbun. Sekarang di konten-konten media Banyak sosial sih tuh yang kan kayak banyak gitu. kan Oh, iya. perempuan yang merasa tertekan. Iya, Aku iya, dikasih iya. 3 juta tapi aku bisa beresin. Ternyata Iya, iya. suaminya punya tabungan 30 Iya, iya. juta, Iya, 300 iya, iya. juta gitu Iya, kan. aku sering lewat sih mungkin di sosmed aku yang katanya ini kan penghasilannya tuh dari dua-duanya, suaminya Iya. kerja, istrinya kerja. Tapi suaminya bilang untuk kebutuhan rumah tuh istrinya yang penuhin, uang suami akan disiapkan untuk jadi aset-aset, apakah beli rumah, mobil segala macam. Dan rupanya faktanya nggak seperti itu. Jadi istrinya sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk kebutuhan rumah, tapi suaminya sama sekali tidak Membeli aset iya, ya. beli aset kayak gitu. Nggak sesuai Nggak sesuai persetujuan. banget. Iya betul. Nah aku belakangan udah sering lihat ini sih, salah satu YouTuber Raditya Dika gitu, Oke. yang dia tuh sering bahas tentang Frugal minimalism, living. frugal living, yang dimana rupanya dia punya visi misi yang sama mengenai bagaimana mengelola keuangan kayak gitu. Oke. Jadi setiap akhir bulan mereka itu ada ini kayak istrinya tuh nyiapin Excel, pengeluaran udah kemana aja, suaminya evaluasi, terus nanti di akhir bulan tuh mereka meeting. Ini mana nih yang udah over budget kayak gitu. Ini mana nih yang kayaknya bisa kita naikin, sehingga mereka tuh bahkan udah nyiapin dana pensiun di usia yang muda kayak gitu kan, sehingga pada saat uangnya ada yang lebih lagi dialihkan lagi ke dana pensiun kayak gitu. Mungkin di zaman sekarang ini kita harus banyak sering-sering lihat ini ya, influencer yang melek banget tentang frugal living itu. Iya. Jadi edukasi buat kita Betul, gitu ya. kayak gitu. Bahkan berarti seleb-seleb aja juga udah ya mereka-mereka aja udah Udah mulai terapin itu di iya. kehidupan mereka gitu. Tapi kan. kenapa orang tertarik dengan frugal living ini sendiri? Untuk orang-orang yang memang kita bilang concern di situ, tapi orang-orang yang ngelihat kayaknya seru juga ya nyobain frugal living itu, kenapa ya kira-kira tertarik? Mungkin supaya bisa lebih terarah ya kayak yang kita bilang karena tadi. ternyata memang ya ada beberapa yang aku tahu tuh yang udah nerapin frugal living itu ternyata mereka hidupnya lebih tenang, lebih aman gitu ya. Itu tadi mungkin yang kita omongin di awal tadi, keinginan untuk mendapatkan barang-barang yang begitu banyak, yang mahal itu udah nggak ada. Jadi mereka tuh apapun itu udah sesuai kebutuhan gitu, semuanya terencana. Misalnya untuk yang rutin aja, misalnya untuk kebutuhan dapur, kebutuhan di rumah lah gitu ya, itu udah terencana dengan baik itu, dan sebulan itu habis dengan
porsi yang udah ditetapkan dia, budgetnya itu udah jelas gitu, kebutuhannya apa aja, terus makanannya juga jadi makanan lebih sehat gitu ya. Kalau misalnya nggak dikontrol kayaknya itu kita kayak apa aja kita makan gitu kan, over budget juga, terus kesehatan juga terganggu. Jadi orang yang frugal living ini untuk segi kesehatan dia lebih aman karena tingkat stresnya udah berkurang gitu, dan kemudian dia udah punya masa depan yang jelas karena dia pasti kalau sudah frugal living itu dia punya investasi masa depan kayak saya bilang tadi gitu ya, ke pensiunannya kalau dia udah nggak kerja lagi nanti udah ada untuk anak-anak sekolah sampai kuliah nanti udah ada, sampai menikah mungkin juga udah disiapkan juga gitu. Karena mungkin udah itu tadi sudah prepare banget gitu ya, setiap bulan itu udah tahu di mana celah-celah yang harus ditutupin, yang harus dikurangin dan sebagainya. Jadi lebih karena udah teratur, termanage dengan baik, dia lebih tenang kalau menurut aku sih gitu. Sih. Dan yang aku lihat itu katanya si Raditya Dika itu mungkin ini bisa jadi jadi pedoman juga nih untuk teman-teman yang belum menikah kayak gitu. Dia udah nyiapin uang-uang itu udah dia budgetin itu dari sebelum menikah, dari umur 20-an bahkan. Ketika dia udah menikah itu nggak yang dari nol lagi untuk budgetingnya kan, diplot-plotkan sama dia kayak gitu. Dan rupanya mindset sejak muda rupanya tidak hedon itu mengasihkan sekali untuk masa depan gitu kan, tidak kaget mungkin keadaan gitu. Dan tapi benar nggak sih kalau menurut kalian ya, orang yang bisa hidup frugal living itu berasal dari orang yang dulu kehidupannya memang bukan anak orang kaya, misalnya hidupnya pernah susah gitu. Jadi ketika dia berhasil, dia nggak mau uang itu habis begitu aja. Bisa jadi sih, beberapa yang bisa menerapkan frugal living itu adalah orang-orang yang dulunya mungkin agak sulit dalam hal ekonomi. Gitu kan. Iya, kenapa dia bisa? Karena dia udah terbiasa untuk menerapkan itu kan. Maksudnya kayak lebih memilih mana nih yang bisa jadi prioritas gitu, bukan mengedepankan keinginannya, tapi kayak yang paling kita butuhin dulu nih, dari ada 5 kebutuhan yang paling yang mana nih, nah gitu. Dia udah terbiasa untuk itu kan, kayak nggak apa-apa aku nggak bisa punya kendaraan, yang penting aku bisa sekolah, nggak apa-apa aku nggak bisa main, tapi aku bisa makan, ya kan. Mungkin mereka akan seperti itu. Nah jadi ketika mereka udah besar, mungkin udah dewasa, udah punya uang sendiri pun karena sudah berpenghasilan lah ya. Nah teori-teori yang sudah mereka terapkan sebelumnya itu kayak masih bisa diterapkan juga di kehidupan yang sekarang, tapi nggak menutup kemungkinan dan tidak sedikit juga orang-orang yang kayak kaget badan gitu loh. Jadi kayak ini banget ya, excited banget habisin itu kayak istilahnya tuh kayak ngasih makan childhoodnya gitu. Jadi kayak masa kecilnya tuh dia susah ketahan-tahan, susah beli baju, susah. Nah tiba-tiba ketika dia punya penghasilan sendiri, yang akan dia beli terus tuh baju sebanyak apapun. Misal sepatu, nah biasanya yang akan dia penuhi itu di situ, yang dimana kurang makan di mana di mana masa kurangnya waktu masa childhoodnya itu yang akan dipenuhi di masa dewasanya. Biasa kayak gitu ada juga. Ada juga berarti ya orang yang merasa aku dulu tahan-tahan. Iya benar. Sekarang lagi ada, kenapa enggak gitu kan. Dan aku masih menemukan itu. Menurut aku nggak setuju yang kayak gitu ya, karena kan apalagi kalau udah berkeluarga nanti kita pernah susah gitu ya, memang ada rasa oh ya udah nggak apa-apa, ini karena udah punya uang kita beli, kita makan dan sebagainya. Tapi kalau udah punya anak, menurut aku jangan seperti itu, karena kita nggak tahu kan kehidupan masa depan anak kita kayak kita nggak tahu gitu. SPP kan sekarang makin hari ya makin Mbak Budi ya, BTW gitu. Besok udah Juli lagi besok udah Juli. Udah uang masuk lagi, uang pangkal, seragam, buku dan lain-lain, tas baru, sepatu baru. Bayangkan kalau kita nggak siap itu, ya kan, punya anak 3, terus dan semuanya sekali masuk, naik SD, naik SMP, naik SMA. Selamat ya. Masih rezekinya ya. Amin. Sekarang lah mungkin saat ini yang kita paham kenapa ya dulu orang tua kita nahan-nahan untuk ini dan itu. Ternyata betul. Ini guys gitu. Kenapa kita kenapa temanku bisa, kenapa temanku dikasih beli ini beli itu, kenapa aku enggak gitu. Ternyata ya kita kan saat itu belum mengerti konsep keuangan rumah tangga masing-masing kita gitu ya kan. Ya terus juga mungkin kenapa ya orang udah tertarik untuk menerapkan frugal living ini sendiri, karena kondisi tekanan ekonomi dan juga inflasi yang saat ini luar biasa luar biasa, apalagi udah perang di sana sini gitu kan. Kayaknya tuh berpengaruh banget dan kita harus hati-hati banget gitu ya, benar-benar mempersiapkan finansial kita. Kan nanti nggak bisa lagi impor
masalahnya nih kita nih tukang impor. Iya, iya. Nggak bisa impor iya. lagi, nanti udah susah, udah mahal semuanya gitu. Nah, jadi hidup frugal ya sekarang belajar ya tanam beras sendiri ya. Tanam padi. Tanam padi sendiri Tanam ya. beras ya, jangan ada beras dihidupin. Iya, Kayak jangan gitu. salah padi. Terus kayak apa sih namanya, ketahanan pangan gitu-gitu kan yang memang di apa namanya, di heboh ya, dicanangkan sekarang dan iya, lain-lain gitu. Tapi aku lakuin loh itu. Iya. Jadi kalau di rumah tuh kalau mau cuman untuk nyambal-nyambal gitu, cabenya ada. Cukup lah ya Cabenya gitu. ada, Iya, Jadi, benar-benar. ya kita nggak perlu beli itu kan gitu. Aku kayak harus belajar sih, karena memang tangan panas ini tidak bisa menanam apa yang Iya. harus kau lakukan. Bisa. frugal Kalau udah lagi. kepepet kayak mau World War 3 ya Tri ya, itu kayaknya kan bisa sendiri deh gitu ya. Terus juga kan mungkin apa ya, bisa dibilang kenapa kita pengen coba nerapin frugal living itu sendiri juga karena kayak yang Ida sampaikan tadi, kita pengennya bebas utang. Iya. Oh iya, benar Ya banget. kan, karena Benar kita banget. bebas utang tuh kayak kita pengen beli kendaraan aja, kita mikir nih kira-kira kita bisa cash aja nggak gitu, Iya, daripada betul, kita betul. punya utang. Karena kan beda ya rasanya kita hidup dengan hutang yang ada di kiri dan Betul, kanan, betul. tapi ada yang terbiasa dengan itu. Iya, dan ternyata itu ya tergantung kebiasaan Iya. dan udah dirasa nggak beli apa-apa itu nggak perlu ngutang tuh rasanya tuh luar biasa gitu. Itu lebih enteng banget Iya. sih rasanya. Jadi mungkin lebih ke prinsip yang kayak kalau ada uangnya, cukup uangnya beli. Iya. Kalau nggak ada ya tunggu, berarti Betul. tahan dulu gitu. Kayak kita ini sih, kalau aku ke anak-anakku terapin itu. Oh, berarti udah ngajarin frugal living kan? Iya, Iya, benar, sama aku benar. juga. Jadi kalau apapun itu dia harus usaha dulu. Iya. Ya nggak harus apa yang dia minta langsung ada gitu Iya, ya. Terus kalau misalnya kayak kita kan kadang-kadang juga ada tuh kayak ya udah beredar juga sih di konten-konten tuh kayak kita minjemin uang anak gitu lah. Itu dikembalikan. Itu bagian dari ini sih, mengajarkan apapun itu kita harus siap, konsekuensinya harus kembalikan. Kalau mau beli kita harus usaha gitu kan. Terus nggak gampang, apapun itu ya itu harus usaha memang gitu ya, usaha, doa, semuanya itu harus ada gitu Iya, kan. harus lengkap Jadi lah harus, ya. karena anak-anak sekarang kan karena kalau kita manjakan akan mudah. Iya, karena ya itu tadi informasinya kan dia mudah. Iya, dan balik lagi, kemajuan teknologi ini membuat mereka merasa semuanya mudah. Iya. Jadi kalau yang hal untuk mendapatkan sesuatu pun itu juga mudah, kayak nggak ada tantangan hidup dia gitu kan, nggak ada tuh kayaknya rumus bertahan hidup Iya. untuk mereka gitu. Dan semuanya kan ada di konten. Konten itu kan nggak ada behind the scene-nya. Iya, Iya betul. kan, Iya. langsung kelihatan jadinya Iya. gitu kan. Jadi susah-susahnya itu emang jarang banget dilihat gitu. Kalau kita kan dulu ilmu bertahan hidup tuh diajarin di pramuka ya BTW. iya kan? benar. PMR lagi apa sih? PMR, iya Zaman PMR. dulu. Aku juga nggak ikut sih Aku ikut, dua-duanya. aku anak organisasi banget nih. Dari pramuka, PMR, OSIS, apalagi yang ada semua ikut, marching band, pokoknya anak Pokoknya organisasi apa aja banget. aku ikut gitu ya. Jadi sebenarnya bekal untuk bertahan hidup tuh udah ada, tapi memang untuk menerapkannya berat banget ya gitu ya. Iya. Jadi bekal bertahan hidup tuh kadang memang kita dapatkan di sekolah dengan ikut organisasi atau juga ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kayak kita ngumpul bareng teman-teman di situ, terus kita harus mau makan kan kita nggak beli. Iya, iya. Kan kalau kayak pramuka, PMR gitu-gitu kan makan kita bikin gitu ya. dengan bahan yang ada. Ada. Walaupun itu cuma hanya mie instan, tapi kan bikin, kita nggak beli. Kalau sekarang anak-anak yang berorganisasi sekarang atau kayak punya komunitas masing-masing tuh kayak ya udah kita mau makan di mana, beli makanannya. Iya, Kalau betul. dulu kita bahkan kayak udah direncanakan tuh jauh-jauh hari kita makannya apa ya nanti Iya, pas iya meetingnya benar, gitu kan. iya. Kalau anak dulu kan nggak Nggak misalnya gitu. bikin mie itu Iya. udah jadi terus nggak enak. Jadi ada rasa merasakan yang nggak enak dan enak Iya, gitu. Nggak benar. semuanya Nggak enak semuanya. gitu. Terus kalau kayak kita mau ngumpul perpisahan nih, nginep bareng, biasa kan berkemah gitu kan, berkemah bangun tendanya sendiri Iya, gitu kan. betul. Kalau sekarang resort guys, anak SD di resort. Iya benar. Iya, Cari ya yang tempat udah yang ada bisa staycation yang Iya. enak, ada kolam renang, Kolam makanan renang enak lengkap. ya, view-nya Iya. bagus ya. Jadi aku pernah lihat ya anak-anak SD gitu ya, kayaknya SDIT deh, aku lupa. Pokoknya aku pernah lihat kondisinya tuh sebenarnya mau dibikin nggak semewah itu. Jadi kayak aku ngelihat mereka tuh kan udah di resort nih BTW gitu ya, Iya. tempatnya udah proper, ada musolanya juga lengkap AC. Iya. Tapi mereka saat itu sholat maghribnya itu di parkiran, di parkiran resortnya dengan beralaskan terpal gitu kan. Cuman kayak ini nggak cocok sama latar belakangnya dengan resort yang semewah itu gitu kan. Terus mereka ngaji gelap-gelapan di parkiran itu dengan pakai senter dari headphone. Iya. Jadi kayak mungkin
pengennya dapat suasana alamnya mungkin gitu, tapi kayak nggak Tafakur cocok. alam ya. Iya, kayaknya cocoknya ke Selawah deh gitu Ini kan. biar konsepnya seimbang aja. Seimbang, seimbang oke, aja. boleh. Tapi maksudnya ada, aku pernah lihat itu, dan mungkin apa ya, di saat-saat sekarang kayak gini tuh mungkin dari guru-gurunya sendiri, dari ustadz-ustadzanya mungkin juga pengen kayak biar nih anak-anak ngerasain nih sebenarnya Iya, betul. menyatu dengan alam tuh seperti apa sih, bukan hanya berenang kalian menyatu dengan alam, nggak Iya, gitu. betul. Hidup ini bukan hanya sekedar hidup gitu, jadi Iya. ada usahanya dalam hidup. Contoh-contoh kecil sih sebenarnya yang perlu kita lihat juga anak-anak yang mungkin kita nggak sadarin sekarang kita juga lakukan gitu, kayak misalnya hemat listrik aja. Iya. Masuk kamar hidupkan lampu, padahal di suasana siang gordennya kebuka, nggak perlu terang banget sih sebenarnya masuk untuk Iya, ini gitu iya, kan. iya. Aduh, aku Jadi tadi hidup pulang, mati kan, Tuh. AC lagi AC gitu belum ya kan. tadi Jadi kapan digunakan AC gitu, Iya, nggak iya. asal masuk kamar, masuk ruangan AC-nya harus hidup gitu ya. Lihat sikonnya itu kayaknya pembelajaran yang termasuk bagian dari frugal living yang sebenarnya baik banget untuk anak-anak sekarang diajari. Iya, gitu Berarti benar. memang dari usia dini pun harus diberikan pemahaman terus Iya. supaya bisa terus bertumbuh, berkembang, ya ujungnya nggak jadi anak manja juga. Benar. Iya. Terus juga frugal living ini bikin kita bisa punya tabungan. Iya, investasi. Iya kan, ya investasi kayak yang Ida sampaikan tadi. Kalau kita istilahnya kalau kita hedon ya, kayak semuanya harus kita punya dengan cara apapun, entah itu kredit dan lain-lain, kita kan jadi nggak punya tabungan. Iya, Tapi kalau iya. kita menerapkan frugal living ini memang beli yang sesuai kemampuan, terus juga nggak apa-apa semuanya urusannya cash dan lain-lain, itu kayak ada nih bisa untuk tabungan kayak yang tadi Raditya Dika juga Iya. bikin kan, kayak Iya. dia sampai ada tabungan untuk Untuk pendidikan, pensiun, untuk ya. pensiun Iya, kayak gitu. Jadi betul. kayak lengkap lah gitu, dan juga dana darurat. Nah, Iya, iya Iya, kan? Penting itu. banget ya, Iya. Tapi itu memang benar-benar harus dipisahin loh, nggak bisa di satu tabungan. Kalau di Iya. satu tabungan kan kita cuma lihat nominalnya satu Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau ketika ada darurat pun, oh ini satu, oh ini cukup-cukup gitu. Tapi kalau udah kepisah, oh dana darurat segini, Iya, dana iya. pendidikan segini, investasi segini. Jadi benar-benar termanage kan ketika kita menggunakannya Iya, gitu. apalagi sekarang platform di beberapa ini nih apa sih, m-banking. Iya. Iya, iya. Abang itu kayak udah buat menunya tuh kayak Betul, udah untuk fitur-fiturnya itu investasi. benar-benar ini Iya ya, kan? memudahkan Jadi kita. memudahkan kita supaya kayak Ida bilang tadi, kalau cuma nominal angka itu kita kayak masih menerka-nerka, tapi Iya, kalau udah betul. kita plot-plotkan gitu kan, kita jadi lebih Iya, di satu rekening kita sekarang udah bisa untuk investasi gitu kan. Bahkan di satu mobile banking kita udah bisa punya berapa rekening gitu Iya, kan. iya, Bisa iya. ngecek apa flow cash kita setiap bulan itu gimana gitu. Iya, sebenarnya udah dipermudah banget ya Iya. dengan teknologi itu sendiri, asal kita pintar aja menggunakan teknologi itu. Iya. Terus juga kalian sadar nggak sih ternyata gaya hidup frugal living ini juga karena ada orang-orang yang menerapkan itu karena udah mulai sadar lingkungan. Misalnya contoh kecilnya ya, kayak tumbler. Iya Iya, kan? Dulu tuh benar. kita kan kayak semua-semuanya, ya, Iya. me too. Iya, aku nggak ada ya. Gitu kan? bisa belah sana ya. Sana ya. Iya, jadi kayak dulu tuh kita kalau mau minum air putih dan lain itu kan kayak Beli, gitu ya. beli dan beli. Ya udahlah, ngapain bawa teng-teng susah, rempong segala macam gitu. Tapi kan sekarang nggak gitu. Banyak dari kita yang memang udah sadar banget pakai tumbler sendiri. Iya. Dan itu ternyata ada kaitannya juga dengan selain frugal living, berkaitan dengan sadar lingkungan tadi. Iya. Jadi kita mengurangi apa namanya Sampah plastik. plastik, iya, terus juga sampah-sampah lain lah yang memang selama ini kita nggak sadar kalau kita sebenarnya yang bikin sampah itu makin banyak. Iya. Dan lebih hemat juga. Hemat ya. Tempat-tempat itu kan bisa beli 1 galon misalnya berapa, 20.000. Iya. Beli satu satuan kecil. Iya. Jadi harganya lebih Lumayan mahal banget gitu kan. kan. Terus ada loh sekarang seru juga ya, kayak di beberapa kafe atau juga coffee shop yang ada di Banda Aceh khususnya, itu di beberapa tempat udah ada yang menyediakan untuk isi ulang. Ya, Iya, free lucu ya. banget. Soalnya kita bawa tumbler kan. Iya, asal kita bawa tumbler sendiri. Bahkan kalau nggak bawa tumbler pun dia nyediain gelas gelas, gitu. betul. Jadi kayak lucu banget ini kayaknya apa ya, bahkan pebisnis pun yang punya usaha pun udah mulai sadar kalau masyarakat ini juga udah mulai ke arah sana, Iya, sehingga dia benar. juga harus ikut nih untuk Iya. bisa membersamai itu Iya, gitu. Berarti memang sistem ini harus membersamai, tidak hanya kita secara pribadi gitu, Iya. tapi lingkungan, tempat Iya. kerja, cafe Iya, shop, kayak iya, gitu kan. iya. Betul. Udah mulai pelan-pelan masuk ke ranah sana. Iya. Dan indis ekonomi. Bener banget. Di ekonomi kita semuanya harus serba dibatasin. Iya. Jadi ini Tapi kayaknya gimana juga cara jadi- dibatasin tapi kita kayak bisa tetap menikmati gitu Iya, loh. benar banget. Tapi dengan gaya frugal living ini bisa kayak ngubah ini kita sih, kebiasaan misalnya hobi kita tuh sering
kayak liburan misalnya, liburan yang dananya besar gitu. Tapi karena mungkin kita udah plot nih 1 bulan tuh ya atau 1 tahun lah, 1 tahun tuh perlu berapa kali sih kita sebenarnya liburan, bukan setiap bulan misalnya gitu. Jadi kan udah termanage dengan baik. Akhirnya mengubah hobi itu ketika travelingnya misalnya 3 kali dalam 1 tahun kan udah berkurang nih, dari 12 kali jadi 3 kali, ngubah ke yang lain. Misalnya apa, di rumah ternyata bikin dikondisikan kayak liburan bareng anak-anak, ya kan, undang keluarga di rumah, gitu, ya, atau masak bareng di rumah, nggak perlu makan di luar di restoran mahal gitu kan. Itu kan kayak ngubah cara hidup juga kan ya. Apalagi kalau mau liburan ya, mungkin sempat kita bahas di episode sebelumnya, nggak mesti keluar kota. Di daerah sendiri staycation kecil-kecil kan juga bisa. Bahkan staycation pun sekarang nggak harus di hotel yang ada di daerah kita juga, kayak di rumah tapi dibikin senyaman itulah untuk bisa ngumpul bareng keluarga. Itu juga seru gitu. Nonton bareng di rumah, nonton kan bareng. Kalau bioskop udah berapa kan? Apalagi kalau dari Aceh kan harus naik pesawat dulu. Udah ada aplikasi-aplikasi. Sekarang kan udah ada aplikasi-aplikasi kita bisa nonton, bayar bulanan kita bisa nonton. Itu kayak anak-anak juga kan, kayak aku sih sempat cerita kalau anakku juga sempat nyewa satu permainan PS5 gitu. Mumpung lagi libur ya. Mumpung lagi libur jadi main di rumah. Main di rumah dan bisa panggil teman-temannya kan gitu. Ya paling mereka makannya pasti donat gitu, minum udah di rumah gitu. Tapi senangnya juga kan dapet gitu, happy-nya tetap dapat, tapi ya gitu lebih hemat lah. Gitu. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang memang suka gemar suka gemar tuh gimana ya? Gemar suka. Pokoknya itu lah ya. Gemar untuk mengkoleksi tas-tas mewah. Kalau sebenarnya kita suka. Tapi kita sebenarnya nggak ada masalah ya sama kamu yang memang seneng banget hidup mewah. Tapi aku grogi lah kalau bawa tas harga 1 rumah gitu. Gimana? Memang mental kita beda sama mereka. Ya mentalnya beda. Mental itu memang udah ikut ya sesuai isi kantong gitu ya. Terlalu berat. Kita nggak masalah sih untuk kamu yang memang tidak menerapkan frugal living karena memang uangnya tidak terbatas, uangnya tidak berseri, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau bisa lebih bagus gitu kan. Karena kan katanya ada nih zaman sekarang mau investasi melalui tas-tas branded itu. Ya dimana kadang waktu kemarin ada permasalahan boykot akhirnya nggak ada harga lagi. Iya benar. Nah untuk teman-teman yang mungkin agak-agak FOMO nih pengen koleksi tas-tas yang memang agak-agak branded, sekarang brand lokal juga udah bagus banget. Iya, setuju. Cari investasi yang benar-benar ini sih menurut aku yang apa sih istilahnya, kalau tas branded itu kan kita kalau keuangannya tadi terbatas itu kan jadi satu masalah gitu ya. Tapi kalau kita cari investasi yang sesuai dengan keuangan kita tuh kan lebih baik gitu ya. Berapa sih yang kita bisa investasikan setiap bulannya? Misalnya apa nih? Kalau kita nih yang terbatas inilah gitu ya. Oh kita nanti kepengen punya tanah gitu misalnya. Jadi itu berapa nih kira-kira di bulan keberapa kita bisa cari tanah untuk dibeli kan gitu. Kita nggak beli branded, rupanya kita beli tanah yang berhektar. Sama aja sebenarnya. Tapi kan lebih investasi juga. Investasi juga gitu. Ya dipilih aja lah yang mana yang cocok sama mental kita ya sebenarnya itu. Nah mungkin kita punya ya kayak tips praktis untuk frugal living. Misalnya tips praktis frugal living gitu. Mungkin yang pertama kayak seperti yang kita bilang, atur keuangan. Itu atur keuangan pasti. Itu kan dengan bisa menggunakan metode budgeting. Iya kan, misalnya kayak 50, 30, 20. Nah, misal untuk hidup 50, 30 untuk kepentingan lain-lain dan juga 20 mungkin untuk saving gitu kan. Terus juga kayak catat pengeluaran. Nah, catat pengeluaran ini ternyata kecil tapi itu ngaruh banget. Aku tuh masih menerapkan tipe yang mencatat pengeluaran. Jadi kayak sekecil parkir pun aku catat. Jadi kayak aku nggak merasa uangku hilang sia-sia. Jadi kayak aku tahu ini kemana dia gitu. Dan memang aku punya buku notes gitulah ya, buku untuk mencatat pengeluaran itu sendiri. Karena kalau di HP itu kan bisa aja kadang-kadang syaitan berbisik hapus aja, itu nggak usah catat. Apalagi kalau udah full memorinya kan, ini nggak penting nih kayaknya hapusin gitu ya. Itu nggak usah dicatat Tika gitu biasanya kan. Nggak bisa beli baju 600.000 jangan catat, nggak usah catat gitu ya. Enggak, jadi akhirnya aku punya buku khusus untuk mencatat itu. Jadi kan kalau udah tertulis di buku,
kan susah ya hapusnya ya gitu, ada jejaknya. Jadi Iya. kita setidaknya tahu kemana aja pengeluaran kita selama ini. Asal buku itu dibuka lagi. Dibuka, Takutnya nggak harus harus dibuka. Jadi taruhnya memang harus di deket kita gitu. Jadi kita tahu untuk mencatat segalanya. Iya, tapi emang sih bener juga sih kayak gitu. Aku pernah rasain tuh ya. Kan karena sekarang semuanya cashless, ya kan. Kemana-mana belanja kan tinggal tap-tap gitu ya. Iya, Iya kan. Jadi kayak nggak nyadar nominal kita tuh udah jauh berkurang Bener, gitu kan. setuju. Itu kayaknya bener-bener harus di ini sih. Kita menjaga diri dari itu gitu ya. Jadi jangan asal kemana, ayo beli yuk tap, Iya, tap iya, gitu iya. ya. I see, I see, Oh, I pas see. terakhir lihat, aku beli apa aja. Iya. gitu Bener, kayak kan. tiba-tiba sejuta hilang gitu. oh, Tadinya kan bulat nih iya, kan. bener. Kalau kita kan prinsip perempuan kan apa sih istilahnya, hitungan perempuan kalau ada uang di rekening 2.500.000, itu 500-nya boleh dihabisin. Iya. 2 juta harus ya 500 saving, boleh dia ya. bener-bener. 500 tuh harus dihabisin. 2 jutanya jangan goyang. bener, Tapi kan? kalau tiba-tiba 2 juta jadi 1.800.000, berarti 800 itu yang boleh dihabisin. Dan biasanya itu berkait sama ini kondisi hormonal kita. Iya, Kadang-kadang kan iya. karena kita lagi misalnya mau datang mens gitu, kadang-kadang ada kayak aku belanja terus gitu, Iya, ada iya, itu. Dan Iya, itu iya. benar-benar kayaknya harus dihindarin gitu Iya. ya, harus disadari walaupun dalam kondisi oh ini emosinya yang bekerja gitu. Jadi harus disadarin kalau kita jangan sampai ngabisin duitnya. Kan nggak Iya. sadar ya, jajan-jajan terus gitu ya. benar. Gojek datang terus ke Iya. rumah gitu kan. Padahal makan juga nggak seberapa ya, iya, tapi kayak makanya. nurutin mood itu tadi. Tapi Iya. kalau aku sampai sekarang gini sih, aku sama plotin misalnya nih untuk di toko oren, aku plotin anggarannya sekian. Oh, berarti belanja juga dong. Iya, tapi aku nggak boleh lewat dari anggaran itu. Oh, oke. Di toko hitam, toko hijau. Jadi sesuaiin itu ya udah, kalau di situ udah habis udah nggak belanja lagi. Iya benar. Kayak Kalau gitu aku sih sih. untuk ini kayak bulanan kan itu anak-anak tuh ada bekal untuk pergi sekolah tuh ya. Jadi aku per minggu, karena kalau sebulan kelamaan kalau makanan, urusan makanan nih. Iya. Jadi seminggu tuh aku udah plotin, oh ini segini nih abisnya. Jadi itu udah include makan di rumah, include jajan di luar, include bekal-bekal anak itu udah ada semua. Jadi benar-benar itu tuh nggak akan nambah, nggak, kalau kurang oke gitu kan, nggak akan nambah dari itu gitu. Jadi sebulan itu benar-benar tahu dikali 4 aja kan, 4 minggu gitu. Oh segini pengeluarannya seminggu gitu. Nah di luar itu kan darurat namanya, misalnya Iya. ke rumah sakit, beli Iya. obat dan lain sebagainya gitu. Jadi Oke. kalau untuk kebutuhan rumah tuh memang udah stuck dia, bener Iya. banget segitu dia. Oke, Ya, itu bagus salah juga ya. satu tips ya Iya. supaya Kebetulan saya belum nih menerapkan itu ya, kayak berapa deh gitu. Tiba-tiba kayak, kemana semuanya gitu. Halo Ida, boleh buka ini penerimaan pinjaman? Halo sampai Biasanya itu kan pinjaman. kita tanggal 25 ya, mulai Iya. buka ya, yang gajiannya tanggal 1 nih. Iya, Tanggal benar. 25 tuh udah Oh, mulai, kok Enggak sih, ini biasa 5 hari 15 masih ya, pakai 15 ya? udah kayak dari tanggal Tengah 15 bulan ya? udah mulai merangkak, tanggal 20 udah mulai ngesot Iya, ya. Dan itu biasanya dicek kalau misalnya gini, kalau nggak beli sekarang besok harga naik gitu. Iya. Baru ngecek. Iya "Ya, lagi. aku nggak ada duit gitu Sama kan. tuh kayak kemarin beli parfum, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget, parfum masih ada, tapi karena ada ada diskon nih Kak, oke kita beli 1. Kak kalau beli 2 harganya segini. Itu Jauh tuh, beda, bisa itu lebih dari bahaya banget setengah. tuh. Terus kayak enggak Kak, saya nggak butuh banyak, saya butuh 1 aja. Kak ini diskonnya cuma sampai hari ini loh. Kamu bohong. Kemarin saya datang kamu juga bilang sampai hari ini, tapi hari ini saya datang masih ada diskonnya. Aku udah beli 2 lagi gitu ya. Iya, pokoknya jangan percaya pas dibilang harga. Tapi tetap beli. Iya, Bahaya banget sih, apalagi kayak misalnya kayak kita kan suka baju tuh ya cewek-cewek. Kalau kita langganan di butik yang katanya yang memang dia update terus dan Iya. barangnya limited tuh, Iya. kayak ada rasa keinginan Harus punya. banget, iya. Aku harus Apalagi punya. dia memberikan privilege, udah nanti aja bayarnya, Iya. gitu kan? Iya, Privilege yang aduh. itu. Gila. Makanya Iya. jangan berkawan sama temen yang bisa. Iya. Nah mungkin Biasa teman tuh bilang, udah bawa udah aja nggak dulu. apa-apa, iya nggak udah apa-apa." bawa aja dulu, udah ambil 2 aja, udah nggak apa-apa nanti tuh gitu. Itu kayak ini kita nggak sih repot? Iya, makanya itu kan kita Sitkomnya sitkom kita. ya, sitkom kita yang memang. Gitu. Tapi mungkin ini juga salah satu tips, yaitu belanja pintar. Nah, Iya, belanja iya, pintar. itu Jadi dia, belanja beli pintar. beli barang itu memang harus yang kita butuhkan atau memang yang kita pengen banget boleh deh, tapi yang berkualitas. Iya, Dalam hal betul. berarti dia beli sekarang itu bisa dipakai jangka panjang, Betul. sehingga Iya, dalam waktu benar. jangka panjang dia nggak akan mengeluarkan uang dengan nominal yang sama untuk barang yang sama Iya, gitu. betul. Contohnya kayak pakaian tadi itu Iya, tuh. iya. Kalau kita beli-beli terus kan lemarinya penuh. Akhirnya kita butuh lemari baru. Beli Iya. lagi gitu kan. Jadi Tapi kalau aku menyiasatinya biasa nih, kalau
kalau aku beli 2, aku harus ngeluarin 2. Iya. Ya kan gitu Iya, kan. iya, Ya, betul, jadi betul. sekarang kayak gitu aja deh demi kewarasan hidup ini tadi ya. Kalau misalnya semuanya harus ada, semua masih mau pakai, kayaknya nggak cukup. Memang lemarinya tuh Tapi udah itu uang tetap satu keluar ruangan. berarti. Iya, gimana cara uang tetap keluar, tapi lemari barang masih iya tetap lemari masih muat. muat. Iya, berarti kan caranya berapa yang masuk harus di segitu yang dikeluarin. Jadi gitu. frugalnya belum dapat sih kalau itu. Belum dapat banget Ya. Harusnya nggak beli dulu setahun. Setiap lebaran baru beli baju. Berarti harusnya gini Tika, nanti beli 2 itu yang ini sekarang sistemnya pre-love. Oh iya, Gitu, itu di-pre-love-in aja. baru ada Tapi aku frugalnya. nggak, iya ya. sih. Tapi kalau aku nggak pre-love, biasanya kayak ya udah kasih Iya, gitu. benar. Aku Masih sih memang kalau baju tuh pre-love tuh agak gimana ya? Mungkin iya, ada orang, karena orang mungkin ya ada orang yang nggak senang iya, gitu. aku Walaupun nggak kita enakan banget. Takutnya iya kan, sama tersinggung ya. ini baju masih pantas dipakai. Iya nggak, benar. gitu Menurut ya. kita kan kayak masih pantas saja. Takutnya Orang menurut dia. iya orang yang mau beli ini kira-kira puas gak dengan barang pre-love kita gitu. Walaupun memang sebenarnya yang kita jual masih bagus Iya. gitu. Kadang kan memang ini mungkin ada yang perlu ya gitu. Ada Iya. orang yang mungkin tiba-tiba perlu kemeja warna Tosca. Iya, gitu. nggak pernah kita punya. ada. Kalau kita punya jualin aja kalau memang dibeli. Kebetulan kita punya mau segala warna gonjreng kita punya ya. punya. Karena kebutuhan kerja BTW ya. Jadi kita punya. Kamera gitu ya. Merah, ini oranye apa segala kita punya. Jadi kalau kira-kira butuh coba cari di kita maksudnya dulu. kita sambil jualan juga ya. Iya iya. Etalase Iya, nomor nanti tiga. kita Etalase, ini aja etalase, ya. cek di Yang mau etalase ya. Info selanjutnya di Iya. DM aja. Cek di etalase bawah ya di keranjang oranye ini ya. Iya, terus juga apa ya bisa dibilang kayak bandingkan harga sebelum beli. Nah, ini Iya. memang ya itu tadi kesannya kayak pelit banget Iya. sih Iya, dan banding-bandingin mau banget harga. gitu apa Mm-mm. waktunya tuh habis untuk ngecek itu gitu ya. Iya, jadi Betul. sebenarnya inilah salah satu tipsnya supaya kita bisa menerapkan frugal living ini dengan semakin baik gitu, Betul. dengan ngecek harga dulu. Kayaknya nggak ada salahnya deh sambil jalan. Oh di sini kadang beda 5.000 kalau ibu-ibu itu matters Iya, ya. benar. Aku tuh makin Iya. makin kesini memang gitu. Kayak maksudnya mungkin karena udah sering belanja kalau udah berkeluarga tuh kan karena kan kebutuhan itu memang Iya. kita belanja. Jadi pernah belanja di sini, pernah belanja di sini, jadi kayak ngecek. Oh ternyata lebih murah di sini. Bener. Gitu ya. Apalagi kalau selama ini ternyata kita sering belanja di tempat yang lebih mahal, kayak merasa ditipu banget gitu Iya, loh. bener-bener. Naluri Ada rasa keselnya iya, tuh ada. naluri perempuannya nih bahaya banget, keluar banget gitu. Apalagi dalam urusan make up. Kadang-kadang kan make up ini kita nggak tahu ya, kalau di counter yang satu dia nggak ada diskonnya, tapi kalau di toko yang satu ternyata dia diskon sampai 40%. Iya, betul. Itu kan bisa beda banget di hari yang sama. Gimana ceritanya? Coba jelaskan. Dan udah beli di counter Dan pertama. kita udah beli di counter pertama, kayak merasa kamu menipu saya, padahal Iya. mungkin ya itu ya kebijakan toko kan beda-beda. Iya. Mungkin dia Mereka belinya teknik memang pas marketing lagi mereka, iya, ya jadi kan? mereka mungkin beli produk itu memang pas lagi diskon besar-besaran dan untuk dijual lagi, sedangkan yang ini ya memang harga normal gitu kan. Benar. Jadi Apalagi cek harga itu penting. aku penting. kadang di ini apa kalau belanja online juga aku bandingin nih toko hitam berapa, toko hijau Oh, berapa, iya. kemarin berapa itu aku bandingin. Oh di sini lebih murah, baru aku check out kayak Hmm. gitu. Iya. Apalagi Betul. tiap Lebih jamnya tuh hemat. beda katanya kan. Dan apalagi nyari ini free shipping kan. Iya, iya benar Free benar. ongkir itu kayaknya harus banget. Kalau online tuh Iya. harus dapet yang itu. Rasanya kalau nggak dapet udah nggak jadi beli deh. Iya. Nanti aja Ya kalau udah, aku cek voucher. di sini nanti harganya berapa tanpa ongkir gitu. Iya, Padahal iya. kita pergi ke tempat itu Iya, pakai benar. ini juga sama kan, aja, ongkos juga. sama aja. Tapi tetap karena nggak bisa ya udah kita tunggu sampai voucher gratis ongkirnya ada Iya, lagi, iya, gitu betul. kan? Udah bagus sih itu. Iya, gratis iya. ongkirnya udah makanya. bagus. Berarti kita sebenarnya udah menerapkan frugal living Iya, ini ya, biarpun pelan-pelan. sedikit ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus tadi kayak udah oke, belanja pintar kita udah mulai nih ya, kita udah mulai. Terus juga kayak yang tadi sempat kita bahas kayak bawa bekal sehari-hari itu juga iya, bagus. benar. Betul. Jadi gaya hidup sehari-hari yang kita ubah gitu, dengan contoh daripada makan siang selalu di luar, sarapan juga beli selalu, jadi better ya bawa bekal sendiri aja. Kalau kamu nggak mampu bawanya untuk sarapan dan siang, setidaknya salah satu Iya. gitu kan. Jadi kan udah lumayan mengurangi biaya makan gitu ya kan. Jauh lebih hemat, jauh lebih Iya, sehat betul. juga. Karena kalau masak di rumah bisa makan berlima untuk makan sendiri di restoran. Iya, Iya, kan? benar benar. Itu dia. Iya sih, iya Kalau juga ya. ibu-ibu tahu banget tuh. Iya, iya, Waduh, benar. kalau giliran di restoran tuh semua di komen tuh, waduh sayur segini harganya segini, aku Iya. nggak bisa bikin. Iya, makan." iya. Iya, iya lagi. Aku tuh baru aja kejadian tadi malam gitu, jajan sama suami gitu kan.
ini aku bisa bikin sekarang juga. Iya. Bikin, kita ngapain keluar kalau ngomongnya kayak gitu. Iya, benar. Iya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan terlalu sering memang. Ya karena ada tuh jiwa-jiwa ibu-ibu tadi ya yang merasa kayak ini bisa aku bikin sendiri, kenapa harganya bisa mahal banget kayak. Walaupun nanti waktu bikin di rumah, kok ya nggak gitu beda? rasanya, iya. Sesimpel cakangkung aja deh kalau kita makan di nasi uduk dan lain-lain ya kayak cakangkung Iya, udah 15.000 atau 20.000 kita kayak Iya, ini aku bisa 20.000 beli kita 5.000 di pasar. 20.000 aku bisa mandi dengan kangkung itu gitu ya kan. Giliran dibikin Ini, keasinan, iya, atau nggak ada rasa gitu. ya. Pedesan atau ya rasanya tabu dan lain-lain ya gitulah. Makanya Ya, tapi ibu-ibu mungkin itu bisa meningkatkan skill ya ketika Skill kita masak. udah terbiasa masak di rumah kan, skill memasaknya lebih ini ya. Jadi Terlatih takaran ya. rasa, takaran Iya, bumbu-bumbu tuh betul. semakin hari semakin diasah, Betul. jadi Iya. pas gitu Kalau rasanya. selama ini lihat resep doang, setelah itu udah tinggal lempar Iya. aja udah Atau tahu mungkin gitu ya. jadi lebih hidup lebih sehat karena masakannya hanya rebus, Iya. bakar rebus bakar. ya bakar gitu. bener. Bonus kurus deh ya. Iya. Iya benar. Terus oke, udah kayak tadi mungkin bawa bekal sendiri. Terus yang mungkin kalau kita di sini masih belum bisa menerapkan ini ya, belum semua bisa menerapkan ini, yaitu menggunakan transportasi umum. Oh, Iya, Kalau di betul. kota besar kan udah mulai, selain memang menghindari macet, tapi juga ternyata itu juga bisa mengurangi apa ya, biaya-biaya operasional Iya, kayak betul. bensin, ya kan, perawatan mobil dan lain-lain Iya, gitu. kita Karena kalau di sini kan di Aceh mungkin terkendalanya karena kendaraan umum tuh hanya ada di jalur jalan utama kan, yang giliran rumah kita tuh jauh banget ke Iya, daerah iya. nggak ada Betul, gitu kan. iya sih. jalan, tapi kan Kesulitan. kalau kita mau balik ke berapa belas tahun yang lalu lah ya, kayak SMP tuh kan kita sanggup ya naik labi-labi ya angkutan Iya, umum, iya, dan betul. turun tuh kayak bayangin ke rumahku tuh turunnya di masjid Kopiah Maketub, Masjid Teguh Umar, Jalan dari simpang dan jalan gitu kan. ke komplek gitu. iya, iya. Dan itu rutin lagi. dilakukan karena aku les gitu. Jadi kayak bisa dan aku mampu benar, dan benar. aku menyelesaikan les itu sampai selesai Iya, gitu. betul. Dan aku tuh juga pernah ngalamin, aku dulu sekolahnya SMP di ini kan di MSN 1 tuh. Oke. Jadi dari simpang Jambutape itu kan jalan Ya. tuh. Nah, supaya bisa makan enak dulu kan yang ayam goreng itu kan cuma satu tuh, Ya. yang di simpang 5 itu Ya, tuh. ya. Supaya hemat, jadi Ya. kita tuh jalan ke Pasar Aceh. Kan labi-labi kan Ya, pusatnya di Pasar Aceh. iya, Jadi iya, tunggu iya. 3 hari nggak pakai uang labi-labi dari Iya. Jambutape ke Pasar Aceh, udah Iya. bisa makan di situ. Iya. Nah, kan bagian dari frugal kan. Iya, tapi berarti kan sebenarnya mental frugal living ini Udah ada dari udah dulu ada ya. di zaman kita dulu. Iya, Karena kan betul. semua tuh serba nggak seinstan sekarang, Iya. serba nggak kayak sekarang gitu. Jadi untuk bisa makan ini kita harus yang kayak kita bilang tadi ya, ngorbanin ini dulu Iya. gitu. Mau jalan Iya, usaha lumayan jauh, banget iya kan, usaha. jalan Iya, siang-siang betul, bolong. betul. Bayangin dulu pulang sekolah itu jam 2 ya, Iya, dulu ya, setelah iya. sholat zuhur gitu kan, jalan siang-siang bolong Betul. ke pasar. Tapi- Bayangin kan dari tapi Pucibaran ke tapi- Pasar Aceh. Tapi lumayan catatannya matahari dulu nggak kayak itu. sekarang. Iya sih, sekarang ozonnya udah Iya, lebih tipis matahari lagi dulu ya. tuh nggak satu orang satu. Kalau Iya. sekarang kita keluar satu orang Bawa satu matahari. bawa matahari. Kepala sendiri. Satu orang satu bawa matahari Aduh, gitu. parah-parah. Makanya jadi benar berarti ya lapisan ozon semakin menipis tuh yang kita pelajari dulu waktu IPA itu iya, berarti benar. Dulu kita nggak paham Iya, ya. maksudnya kayak apa sih Terus lapisan sekarang kita ozon? rasakan ya dampaknya. Kejadian. Memang kayak yang panas itu panas nyengat banget gitu nggak sih? Iya. Kamar aja tuh kayak kita kalau nggak hidupin AC Hawanya. hawanya ke bawah. Padahal Apalagi dengan kan hidupin ini kan AC juga. kemarin udah naik lagi, sempat hujan kan, Iya. habis lebaran kemarin ada hujan, abis itu naik lagi panasnya mulai lagi kan. Iya, dan anehnya bukan aneh, maksudnya kayak lucu aja, saking panasnya itu di depan rumahku tuh nggak ada orang yang lewat. Iya, Kayak nggak ada semuanya orang, berendam iya. di dalam rumah. Nggak ada suara motor ngeng, Iya. ngeng tuh nggak ada gitu siang kemarin. Iya, gitu lihat Dan nggak ada. Itu tuh hari Minggu kondisinya. Maksudnya kayak udah jam 11 jam kok nggak ada suara Nggak ada ngeng. keramaian Iya, gitu nggak ya. ada banget. Dan aku kayak kita kayak nggak usah keluar deh. Orang aja nggak keluar gitu. Jangan-jangan kita udah kayak orang Arab yang beraktivitasnya dari sore ke malam. Iya. gitu. Karena panas Emang udah banget. paling bener tuh kayak di Sabang, aktivitas itu dimulai dari jam 3 apa jam 4 sampai malam gitu. Tapi kok pagi ke ini karena mereka pesisir ya, itu Iya, kan salah betul, satunya karena panas betul. juga. Nah, terus juga kalau dari artikel-artikel yang pernah aku baca, salah satu tips untuk hidup frugal living ini yaitu mengurangi langganan yang nggak perlu. Contohnya streaming katanya. Iya benar banget. Tapi kan untuk Kata kita yang Gendinya. iya nyata Gendi, tapi milenial nyancir gitu kan. Ya, jadi kayak
katanya mungkin kayak streaming, gym. Nah kalau gym aku setuju. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin untuk olahraga tuh bisa kita lakukan sendiri. Untuk angkat beban ya inilah modal-modal gas 3 kilo bisa lah di rumah ya. iya, atau punya sendiri barbel yang 1-2 kilo tuh kan udah oke sebenarnya untuk Tapi sendiri. kalau untuk alat-alat yang lain yang kita nggak mampu beli kan perlu juga sih. Kalau gym itu sih menurut aku kayak satu tuntutan di sekarang gitu ya, karena mungkin aktivitas kerja yang udah luar biasa kayak nyisihin untuk olahraga tuh memang harus kayak dipaksa. Iya, betul. Kalau Iya, kita gym kan kita harus langganan, ya mau nggak mau kita akan olahraga Iya, karena kita tapi kan bayar. sebenarnya bisa disiasati kalau kita memang sudah sadar penuh untuk hidup dengan gaya hidup frugal living. Olahraga ya di belang padang aja guys, Iya, ya betul, kan? betul. Mau olahraga apa? Mau lari bisa, mau jalan bisa. Kalau angkat beban kayak yang aku bilang tadi di rumah bisa, tapi mungkin untuk membentuk otot-otot itu, kalau ada uang lebih boleh ya gitu. Jangan dipaksain gara-gara daftar gym, tapi kita jadi ngurangin untuk makan dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lain, utama. utama. Gitu ya. Dan Gitu. cari tempat gym yang amanah ya, soalnya aku baru aja dengar kejadian di ibu kota sih memang udah. Ibu kota mana? Ibu kota Aceh? apa Aceh ibu kota- atau ibu kota? Jakarta. Oke, Kan? Indonesia. Ada satu gym yang memang lumayan sangat terkenal dan itu mewajibkan orang yang itu di situ setahun langsung bayar, dan itu bayarnya 25 juta Oh. per tahunnya. Terus tiba-tiba out of nowhere katanya ada masalah, gymnya tutup. Terus orang pada kita baru Iya, sebulan. kita baru kita sebulan. gitu. Terus pada Oke. tuntut rupanya nggak bisa ya. Mungkin ini Ya, juga biasa kalau udah berkasus uang kita nggak akan balik sih. Iya, makanya cari-cari iya. tempat gym yang amanah juga gitu ya, supaya nggak ketipu. Iya, Ya berarti udahlah, di belakang rumah aja. belakang rumah deh yang ada-ada aja deh, yang sebulan 200.000 boleh lah ya. Sebulan 200.000 tuh udah paling keras deh untuk kita gitu ya. Terus juga mungkin tipsnya juga ada dikit lagi nih, kayak investasi bijak seperti yang Ida sampaikan tadi. Investasi yang bisa kita pilih kayak nabung otomatis kayak yang di m-banking yang ada sekarang gitu. Kalau masih mau nabung via celengan boleh juga. Karena kan sebenarnya kalau urusan hidup itu kan kita harus tahu kapan sih kita harus punya rumah, kapan kita harus punya kendaraan, kapan kita harus siapin dana pendidikan untuk anak-anak. Iya, Kan iya. itu udah sebenarnya udah harus kita atur sebenarnya. Kok bisa Kalau hidup mau dia se-prepare itu ya? Maksudnya kayak aku kayak nggak ada tuh semuanya. Hidup berjalan apa adanya, gitu. Itu yang susah, mau Iya. itu susah jadi. Hidup berjalan hari ini ya hari ini. Besok kita pikir besok gitu. Gimana ya? Mobil harus seperti gitu sekarang ya. mahal banget lagi. Iya. Oh, makanya. Kayak ya Belum udah punya deh. Rumah belum lagi isinya ya. kan? Pondok Indah Aduh. mertua udah boleh lah ya. Maksudnya kayak kenapa? Itu juga harus ada kan, setiap bulan ngeluarin berapa. Kalau tinggal Iya di rumah sih. mertua kan bayar listriknya Iya ini sih. juga, kita juga. Rame banget kan? Iya lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan. Mana tahu nanti Pondok Indah mertua berubah jadi Pondok Indah mandiri. Iya, karena tunggu Yes, warisan aja. Akhirnya diwariskan kepada aku. Iya benar-benar masih nunggu warisan nih. Iya, yang anak perempuan Dengar sendiri- nggak lo? yang anak Gitu. perempuan sendiri makanya dia aman. Iya. Iya pokoknya yang pasti untuk frugal living ini sendiri mungkin kalau memang bisa kita terapkan itu jadi satu hal yang positif gitu, dan mudah-mudahan bisa bantu banyak sisi kita untuk bisa hidup lebih sehat, lebih teratur ya kan, lebih terencana dengan baik gitu. Jadi frugal living itu sebenarnya positif kok gitu ya. Enggak yang kontra, yang tadi persepsinya negatif itu sebenarnya tergantung bagaimana memanage-nya. Iya, gitu dan ya. mungkin Karena itu memang tipis gitu ya, perbedaan antara pelit dan hemat itu tipis banget. Tipis tapi banget. Semua orang tahu isi dompet masing-masing. Iya, dan mungkin mitos-mitos tentang frugal living itu sendiri ya itu mitos gitu. Kayak misalnya frugal living itu menyiksa, hidup hemat itu nggak bisa bahagia. Kalau bisa punya uang kenapa harus Kalau yang hemat? menyiksa itu berarti pelit ya? Iya, mungkin Pelit itu merasa tersiksa nggak sih? ya nggak tahu ya, kita tanya nih sama orang pelit. Gimana nih orang pelit ya gitu ya. Jawab. Itu pokoknya mitos-mitos yang kayak gitu belum tentu terjadi gitu. Mudah-mudahan sih frugal. Berarti setuju ya? Setuju. Kalau aku sih setuju frugal living itu diterapkan. Setuju. 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 Kita Setuju. frugal living. Yeah. Awas ya habis ini ngajak jajan ya. Karena belum makan siang lagi nih. Oh. Harusnya makan apa? Karena lagi udah langsung enaknya apa ya? Sore nanti kita kemana? Ya. Arisan lagi. Bahaya. Arisan lagi. Ya ampun, arisan berlapis-lapis lagi. Aduh. Setiap weekend tuh ada Kedoknya adalah nabung. nabung ya. Padahal arisan makannya kan bayar juga. Iya, bayar juga. Arisannya beda lagi.
Belum lagi nominalnya berapa tuh arisannya. Ya? Ada yang sekali 200, ada yang sekali 500. Jarang sih ikut-ikut kayak gitu. Belum. Ya. Tunggu sampai usiamu Circle-nya menginjak, belum, iya. tunggu usiamu Nanti sampai kalau menginjak udah 3. punya anak, abis itu kumpul sama orang tua, wali murid gitu kan. Ayo kita bikin arisan. Arisan ayo, lagi. pasti, iya. Nanti di kantor ya kan. Ini karena mungkin kantornya masih anak muda semua Iya. kan, nggak ada gitu-gitu. Iya, benar. Bentar lagi kan beranjak dewasa semua gitu, kita bikin arisan, Iya. mau beli ini. Kalau nggak soalnya mau FYI. ikut, nggak ditemenin, iya kan? Nggak jadi teman, mau. Jadi mau nggak mau. Bukan nggak jadi teman, jarang ketemu, jadi nggak berasa teman. Iya, makanya. Jadi kayak nggak ada aja fair gitu. Nggak bisa fair. Harus ikut. Itulah adegan Adegan dewasa yang memang sebenarnya mungkin bisa kita hindari dengan frugal living itu sendiri. Iya. Gitu. Oke. Kira-kira siang ini Makan apa? makan apa? Sih nanya makan apa? Kayaknya ada kopi yang enak gitu yang Kemarin belum yang di dicoba. toko itu gimana? Jadi nggak? Di toko kemarin. Jadi nggak? Jadi. Yuk, boleh Lumayan. banget gitu. Judul aja frugal living, nggak taunya hidup masih gini-gini aja gitu. Atau gara-gara nggak frugal ya, emang kayak gini-gini aja ya? Iya sih. Ya, selama masih bisa dinikmati ya nggak apa-apa lah ya. Ya, nikmati aja lah dulu ya. Tadi aku Mumpung. lihat ini ada promo baru. Aduh. Ini lagi. Aku soalnya udah nahan diri 2 bulan nggak belanja. Oke, frugalnya gitu. Iya, ya. Tapi jangan sekali belanja langsung boncos yang 2 bulan kemarin. Itu yang Harusnya jangan. 2 bulan itu memang target untuk bisa beli yang satu ini aja gitu. Jangan yang satu ini. Nggak, aku mikir karena 2 bulan aku belanja, aku harus habisin duit 2 bulan yang kemarin itu nggak Itu dipakai. Sama aja dong. Sama aja, tetap aja nggak frugal living itu. Brutal living itu namanya ya. Brutal Ini living. kita udah mau habis waktu belum sih? Iya nggak tahu sih. Gimana nih? Soalnya Udah mau habis? Ah? Oh